Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di hari Jumat yang mulia ini, tanggal 19 Mei 2023, menyajikan suatu judul khutbah, yakni Rumahku Laksana Surga Bagiku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya sudah sama-sama kita ketahui gambaran ataupun kebahagiaan penduduk-penduduk surga yang tercantum di dalam Al-Quran. Namun, sudahkah kita mengetahui penduduk ataupun kebahagiaan surga-surga yang ada di dunia? Maka ini butuh penalaran dan butuh kajian. Kita buka kembali penuturan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam perjalanan hidup manusia, jamaah yang dimuliakan Allah, diberikannya kita keluarga, anak, istri dan keluarga besar. Terkadang dalam hati kita ada rasa sempit di dada karena kelakuan istri dan anak kita. Kadang-kadang urat nadi naik karena saking emosinya, dan kadang-kadang juga kita mengepalkan genggaman saking geramnya kita dengan keluarga kita. Begitulah hiruk pikuk yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Asam garam maupun manisnya keluarga kita sendirilah yang tahu. Yang menjadi pertanyaan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah keluarga kita, barometernya adalah keluargaku atau rumahku itu laksana surga bagiku? Ataupun sebaliknya, baiti nari, rumahku itu laksana neraka bagiku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tempat tinggal yang kita miliki kadang-kadang kita jadikan tempat pelampiasan, tempat cuma untuk istirahat, dan kadang-kadang kita tidak betah untuk berlama-lama di dalam rumah. Maka sebenarnya yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadikan rumah kita itu adalah surga yang nantinya akan dirindukan menjadi penduduk-penduduk surga yang ada di dunia, yang nyambung langsung nanti menjadi penduduk surga di akhirat? Maka perlu kiranya tema yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang khatib sampaikan di atas menjadi motivasi dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nisa ayat 1-nya itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jika di dalam rumah tangga kita terjadi suatu goncangan yang dahsyat, maka ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu bukan sendirian, melainkan Allah jadikan pasangan dari bentuk diri kita, yaitu istri, untuk menenangkan kehidupan kita. Lalu pesan Allah Subhanahu wa taala, setelah aku dengan atas izin namaku aku izinkan kau bersamanya dengan perempuan menjadi halal, maka jadilah kalian orang-orang yang mengembangkan. Maka diberikannya Allah Subhanahu wa taala anak-anak dari perempuan maupun laki-laki untuk kita kembangkan menjadi keluarga yang besar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap barometernya adalah takutlah, fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena tidak mungkin kita hidup sendirian, maka jalinlah tali silaturahim, adik beradik, kakak, ada saudara kandung, ada saudara bibi, paman dan semuanya. Maka barometernya adalah takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha meneliti bagi kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinukilkan, ya Rasulullah, bagaimanakah keluarga itu yang mencerminkan di dalamnya ada rumah-rumah surga, yang keluarganya itu adalah sakinah, mawaddah warahmah yang dirindukan surga itu? Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita para sahabat dan umumnya kepada kita semuanya. Yang pertama, ciri-ciri rumah yang bahagia itu, rumah surga itu adalah yang pertama adalah ketika di dalamnya tertunaikanlah hak seorang suami dan hak seorang istri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna bil ma'ruf." Maka padanya istri-istrimu itu memiliki hak yang kamu harus tunaikan dengan ma'ruf, dan bagi laki-laki suami juga memiliki hak yang kamu harus tunaikan dengan ma'ruf. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, apa hak seorang istri? Hak seorang suami kepada istrinya, artinya kewajiban seorang istri kepada suaminya. Maka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang istri itu tidak membawa sesuatu yang membuat suaminya itu membencinya, baik tutur katanya maupun perilakunya. Kalau sudah di rumah, maka seorang istri harus melayani suaminya dengan baik. Dan yang kedua, kata Rasulullah, hendaklah seorang istri itu tidak memasukkan seorang pun dari bukan keluarganya ke dalam rumahnya, kalau bukan izin daripada suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, lalu hak seorang istri terhadap suaminya ataupun kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan sandang, pangan dan papan bahasa kitanya. Hendaknya seorang suami itu memberikan pakaian yang menutupi aurat-aurat daripada keluarganya. Hendaknya seorang suami itu memberikan makanan yang baik, yang halal untuk keluarganya. Dan hendaknya suami itu bisa menaungi, memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi keluarganya, sandang, pangan dan papan. Maka itulah menjadi barometer yang pertama ketika ada hak seorang suami terpenuhi dan hak seorang istri terpenuhi. Maka itulah ciri-ciri keluarga yang di dalamnya itu ada baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ciri-ciri keluarga yang menjadikan barometernya itu adalah keluarga itu, rumahnya itu adalah surga, adalah di mana keluarga itu saling nasihat menasihati. Buat apa rumah yang sangat besar, rumah yang sangat mewah, tetapi kalau di dalamnya tidak ada saling ingat mengingatkan? Maka seorang suami bertanggung jawab penuh bagi seorang istri dan anak-anaknya. Bagaimana istri itu bisa berperilaku menutup aurat, bagaimana istri itu bisa bertutur kata yang baik, itu adalah didikan daripada seorang suami. Maka ketika ada istri yang mungkin menyimpang, maka suamilah yang pertama kali bertanggung jawab. Bagaimana istrimu kau perlakukan, bagaimana istrimu kau didik, maka itu akan menjadikan penuh tanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka jangan sampai sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, ada seorang suami pengen masuk surga sendirian, gak bisa, karena ditarik kakinya oleh seorang istrinya, karena dulu dia telah membiarkan istrinya pun melakukan perbuatan maksiat, suaminya pun diam saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana seorang suami itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, laki-laki maupun perempuan, bagaimana manajemen keluarganya? Maka seorang suamilah bertanggung jawab penuh. Kau berikan apa makanan untuk anak-anakmu, lalu kau antarkan apa dalam pendidikannya, sehingga warna apa yang kamu telah berikan. Maka jangan sampai kita rajin datang ke masjid, orang tuanya rajin datang ke masjid, tapi anaknya jauh panggang daripada api, keluar dari ajaran-ajaran Islam, motor-motoran, mabuk-mabukan, pacaran. Maka suaminya, bapaknya lah itu akan bertanggung jawab penuh. Maka untuk menjadikan keluarga yang sakinah itu, yang di dalamnya ada rumah surga itu, adalah ketika ada saling nasihat menasihati. Jikalau itu koridornya adalah Allah Subhanahu wa taala, tegur. Jikalau itu adalah perbuatan haram, maka suamilah harus ingatkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seorang istri ketika melepaskan suaminya bekerja, maka jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam rumah. Maka aku tidak ridha wahai suamiku
apabila engkau membawa rizki yang haram, maka rizki yang haram itu akan menjadikan karakter-karakter yang tidak bagus di dalam rumah kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang suami dan istri membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu, yang menjadikan rumahnya surga baginya adalah ketika dalam rumah tangga itu ada investasi yang dia bangun, bukan hanya sekedar investasi dunia, tetapi investasi ke akhirat. Ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih, maka seorang suami dan istri itu menjadikan rumahnya bagaimana harta itu menjadikan invest untuk ke akhirat nanti. Wahai suamiku, wahai istriku, ketika ada rumah yang banyak, bagaimana rumah ini bisa menyelamatkan kita? Ada investasi yang dia bangun. Bagaimana anak ini kita diberikan oleh Allah menjadi anak yang soleh setelah kita meninggal nanti, yang selalu mendoakan kita, maka ada investasi yang dia torehkan di dalam dunia itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesimpulannya, jamaah yang dimuliakan Allah, rumahku laksana surga bagiku itu bukan hanya ditorehkan oleh orang-orang yang kaya saja, bukan hanya orang-orang yang bergelimangan harta, melainkan orang-orang yang dalam rumah tangganya itu penuh dengan ketawaduan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sedih kalaupun keluarga kita mungkin tidak sekaya mereka, tetapi kalau di rumah tangga kita ini sudah ada 3 barometernya itu, saling ingat mengingatkan, lalu saling memberikan hak terpenuhi, lalu ada investasi itu, insyaallah keluarga, rumah yang ada di dunia itu menjadi keluarga dan rumah yang bahagia, yang menjadikan rumahnya surga sampai nanti dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.